Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik. Terima kasih masih setia di channel kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tempat minum atau kalau tentara bilang tuh vape place yang biasa digunakan untuk kegiatan outdoor ya, atau kegiatan survival atau kegiatan bushcraft di luar. Depan kita sudah ada beberapa macam ya. Ini ada vape place seperti ini, ada yang model seperti ini, dan ada tumbler di sini. Ini banyak logam semua. Mungkin rekan-rekan berpikir yang baik dipakai seperti apa sih yang cocok. Nah, mari kita bahas supaya jadi pertimbangan buat rekan-rekan apa yang perlu kita bawa. Perlukah dibawa semua ini? Tentu tidak, ada kan jadi berat. Mana yang perlu dibawa? Ya mari kita bahas saat ini, dan nanti silakan rekan-rekan sendiri yang menentukan. Oke. Kita awal dari dehidrasi ya. Musuh utama dari para penggiat ya, penggiat kegiatan outdoor apa adalah itu dehidrasi. Itu yang pertama, itu memakan banyak sekali korban. Orang bisa kena heat stroke, ya terakhirnya ya udahlah fatal akibatnya. Samping dehidrasi, yang kedua adalah hipotermia atau kedinginan. Itu juga memakan banyak sekali korban. Kedua itu adalah musuh utama dari para petualang. Di samping ya faktor lain ya, tapi yang jelas dua itu, satu dehidrasi, dua hipotermia, itu sangat gawat sekali. Nah, yang kita bahas sekarang adalah masalah yang berhubungan dengan dehidrasi. Dehidrasi adalah kekurangan cairan. Kekurangan cairan ya tahu sendiri akibatnya seperti apa ya. Kita sulit berpikir, bisa sampai terakhir sampai ke kolap. Kenapa seperti itu? Begini, tubuh manusia sebagian besar ya, 2/3 itu zat cair. Zat cair ada juga di dalam darah. Darah itu bawanya zat cair ya. Ketika kita kekurangan zat cair, maka tubuh mengambil kekurangan cairan dari mana? Dari darah. Darah akan mengental. Ketika darah mengental, ya, suplai oksigen akan semakin sulit. Darah berjalannya akan lambat. Akibatnya apa ya? Kita bisa jadi pingsan ketika kekurangan oksigen ke kepala, seperti itu. Kalau kita pingsan, tidak ada yang nolong, ya udah, wassalam ya. Nah, untuk itulah kita membawa cadangan air ya, dengan peralatan ini sebagai untuk pembawanya. Mana yang penting? Kalau saya pikir penting semua, tapi ya tidak perlu dibawa semua ya. Ini nggak perlu dibawa semua. Nah, kita bahas satu persatu supaya rekan-rekan tahu mana yang perlu, mana yang ya kalau selama badan kuat nggak apa-apa ya, tapi kalau tidak kuat ya bawa sebagian aja. Gini, ini ada beberapa macam vape place ya. Di sini adalah vape place militer. Ini kita singkirkan dulu ya. Nah, ini adalah vape place yang digunakan oleh militer ya. Apa nyebutnya sebagai kantin kalau orang luar. Ini ada sarungnya. Kalau aslinya hijau, tapi di angkatan darat diwajibkan jadi hitam. Ini ada kantongnya. Kantong ini biasa diisi untuk ya, ini untuk bikin air ya, untuk bikin air panas ya. Ini ada survival kecil-kecilan ya. Di sini ada parafin, ada untuk bikin api ya, dan ada juga korek. Ini banyak gunanya nanti. Itu hubungan tadi dengan hipotermia, kita bisa bikin api. Nah, vape place atau kantin ini seperti ini ya, ukurannya 1 liter, bahannya plastik keras. Kalau yang asli militer ini plastik keras, kalau diisi air dilempar ke atas jatuh nggak akan pecah. Di dalam ini ada semacam cup ya, digunakan untuk ya tempat minum dan untuk masak. Ini saya cat warna hitam supaya kalau gosong nggak kelihatan. Nah, ini seperti ini. Di sini ada penjepit. Jadi kita bisa masak air panas di sini. Kita bisa masak air panas untuk bawa air. Ini taruhnya seperti ini, ini dilipat ya. Ini bahannya aluminium, cukup kuat untuk masak, cukup kuat ya. Jadi ini sangat berguna sekali vape place ini. Ukurannya ini 1 liter ya, full 1 liter. Pembawaannya ini disiapkan sarung. Sarung ini ada tempat untuk masuk ke dalam sabuk ya. Model velcro tapi cukup kuat ya. Ini bisa taruh di sabuk, atau ini kita gantungkan di ransel atau di backpack kita, ini bisa. Posisi ini adanya di luar supaya kita mudah menjangkaunya ya. Yang ini. Yang kedua,
ini juga sama vapless, tapi ini sangat hebat. Hebatnya apa? Di sini, nah sama 1 liter ukurannya, cuma lebih gembung, tapi pasti agak tipis. Dan di dalamnya ada filter dan iodin. Di sini ada zat iodin dan ini ada filter. Artinya apa? Ini bisa menampung air mentah, ya. Ini air mentah. Masukin aja ke sini, ambil dari mata air atau langsung dari mana. Tutupkan ini. Tunggu 15 menit, kita langsung bisa minum. Ini selalu ditaruh di luar. Artinya kenapa? Begini. Kita jalan, begitu nemu mata air, isi. Begitu nemu mata air selalu isi. Nggak sempat kita masak air dulu kan. Kalau kita dikejar waktu naik ke atas atau menuju suatu titik, kita dikejar waktu. Sedangkan air harus terisi dan harus bisa untuk dipakai minum. Air mentah kita taruh sini, kita minum, ya bisa kena bakteri ya, kena salmonella, kena bakteri hepatitis atau apa bisa masuk. Kita malah jadi sakit. Ini bagusnya untuk di luar. Ini yang selalu standby di luar. Artinya, ya ini ada digantung di pinggang ya, pinggang. Begitu kita nemu mata air, isi. 15 menit, iodinnya bekerja, ini bisa diminum. Air keruh yang coklat pun bisa ya. Air keruh yang coklat pun yang tidak bening pun bisa, nggak perlu air bening bisa. Ini kalau digunakan untuk air coklat yang keruh bisa untuk 300 liter, artinya 300 kali isi. Tapi kalau air bening ya cukup lama ya, cukup lama. Jadi ini saya sarankan bawa ini satu, ya. Ini harus bisa dibawa. Kemudian alat minum yang berikutnya seperti model ini. Ini juga praktis. Ini ukurannya beda-beda ya, bentuknya beda-beda, tapi ukuran sama, 1 liter semua. Ini bahannya dari aluminium ya. Ini aluminium. Cuma tutupnya ini plastik. Praktisnya ini kita isi air minum, ini kita bisa masak langsung di sini. Atau kita gantung begini, kita bakar api unggun di bawah sini, ini bisa masak air. Ya. Tapi bisa ditutup begini, kita ini meleleh nih kalau kena panas. Ini bisa begini. Sedangkan yang dua ini ya, ini dan ini tidak boleh kena air panas. Ini udah aturan, tidak boleh kena air panas ya. Plastik ini tidak boleh kena air panas. Tapi ini bisa kena air panas ya, yang ini. Kemudian tempatnya ini ya bisa digunakan untuk masak. Nih, untuk masak di sini, masak Indomie ini bisa 2 Indomie masuk di sini. Atau kita lipat seperti ini. Di sini ada pengganjel ya. Ini tutupnya. Bisa dipakai untuk masak air, masak nasi bisa di sini. Sama dan ini ya. Sama dan ini. Sama dan ini untuk masak, ini juga untuk masak. Tapi kapasitasnya besar yang ini. Ya, ini pasangannya ini pasangannya yang ini. Ukuran sama semua nih 3 ini, walaupun kayaknya beda-beda ya besarnya, tapi ukuran sama, 1 liter semua. Yang berikutnya, nah ini tumbler ini bahannya dari ini stainless, bukan aluminium ya, ini stainless. Namanya sama kayaknya nih, ini sama aja ya, ini warna beda. Ini adalah untuk menyimpan air panas ya, ini untuk menyimpan air panas seperti ini ya. Gunaan lainnya selain untuk menyimpan air panas, ini kan kedap air, kedap ya, tanah air ya, stainless. Dalam keadaan darurat, ini bisa untuk taruh dokumen ya, ini bisa untuk taruh dokumen. Dokumen penting taruh sini, tutup ya. Ini aman dari air ya, kalian kedap air. Sama, ini kedap air juga, cuman ngambilnya susah kalau masuk sini. Kalau masuk sini ini seperti tabung untuk nyimpan kertas itu ya, dikeluarkan gampang. Seperti itu. Ini untuk nyimpan air panas begini. Kalau kita habis masak, sisa air panas masukkan ke sini ya. Kita bikin kopi tinggal tuang. Atau kalau kita punya korek yang sipo yang semprot apa yang model torch itu, kita tinggal kasih air di sini, sembur aja di situ, tembak di sini ya torchnya itu, ini akan hangat dengan cepat.
Cuman syaratnya ini ditutupnya dilepas dulu ya, kalau kan ini meleleh ini ya. Ini untuk masak air pun bisa. Harganya pun ini tidak terlalu mahal ya, ini sama. Jadi fungsinya di samping untuk menyimpan air panas, ini juga bisa untuk menyimpan dokumen dalam keadaan tersplit. Ini untuk naruh dokumen ya, bisa. Jadi masing-masing alat punya keunggulan dan kerugian masing-masing. Ini unggulnya air mentah bisa masuk ya, kita bisa minum terus-menerus, di jalan mengisi air terus tanpa kita harus masak, kita hemat waktu, hemat tenaga. Ini cukup kuat ya, cukup kuat standar militer. Ini sama nih, standar militer ini NATO, standar NATO. Sekarang udah pakai ini semua. Ini sudah ditinggalkan. Tapi di Indonesia masih banyak ini karena harganya masih kejangkau ya. Kalau ini lumayan udah agak mahal. Ya ini cukup kuat. Ini keplas militer ya. Bagus juga dibawa. Fungsi hampir sama, tapi jelas dari segi ini apa efektivitas menang ini. Ya. Ini bagus. Bahan aluminium. Bisa langsung masak di tempat ya. Kemudian tempatnya ini bisa untuk masak, jadi satu alat ada dua isinya. Ini sangat praktis sekali ya, untuk yang pengen praktis bawa ini pasangannya ini bisa juga ya. Ini pasangannya ini, kalau ini tidak ada tempat buat masaknya ya. Jadi mana yang harus dibawa ya, kalau menurut saya ya, kalau kita kuat bawa ya silakan variasi. Ini dengan ini bisa ya, ini dan ini bisa, ini dengan ini oke juga sama. Tapi ini bisa harus dibawa salah satu, tapi nggak dibawa pun ini nggak masalah ya. Air panas ya apa ya, nggak terlalu sekali lah, kita bisa masak sambil jalan. Ini nggak dibawa nggak apa-apa, tapi kalau bisa bawa salah satu dan selalu terisi air ya, sebagai cadangan air, karena jangan sampai kita dehidrasi ketika sedang berjalan. Oke, buat rekan-rekan semua, silakan pilih produk yang mana, sesuaikan budget yang kita miliki berapa ya. Silakan diatur sendiri, yang tahu kan rekan-rekan ya kekuatannya berapa. Silakan pilih yang mana. Mau pakai tumbler yang dari plastik juga oke, silakan, nggak ada yang ngelarang juga ya. Soalnya hanya sebagai referensi saja buat rekan-rekan yang mau berjalan ya, yang mau hiking, yang mau camping keluar. Minimal ada ini, yang satu ini. Saya bukannya promosi ya, minimal ada satu yang ini. Silakan mau didouble sama ini boleh, mau didouble sama ini boleh, tapi jangan suka bawa satu saja. Usahakan bawa 2 tempat air minum. Kita ada 2 liter air yang siap diminum. Minimal satu ini siap minum ya. Jalan ngisi ini harus ada ya. Oke, dari saya tipnya cukup sekian dulu masalah botol air minum untuk kegiatan outdoor ya. Silakan teman-teman ambil kesimpulan sendiri perlunya yang mana ya. Semoga ini bermanfaat bagi rekan semua. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komennya supaya channel Han Teknik ini bisa lebih maju lagi. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mantap.